Selamat siang, perkenalkan nama saya Sari Borhosilanti Sitorus dengan NIM 432181100070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kecurangan pelaporan keuangan PT Garuda, mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan, dengan dosen pengampu Pak Febrianto Kuarto, ruang M2051. Pada slide pertama, saya akan membahas tentang kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Poin pertama, taksonomi kecurangan pelaporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia. Lalu, taksonomi kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda adalah pengakuan pendapatan yang tidak tepat, yaitu pengakuan piutang yang belum terbayarkan. Dana itu masih bersifat piutang, tapi sudah diakui oleh PT Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, PT Garuda Indonesia yang tahun sebelumnya 2017 mengalami kerugian, pada 2018 secara drastis mengalami laba yang tinggi. Yang kedua adalah skema kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Diketahui, pada tahun 2018, Garuda mencatat laba bersih senilai 11,33 miliar. Laba tersebut ditopang salah satunya oleh kerjasama antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait dengan Wi-Fi dalam pesawat. Kerjasama yang diteken pada tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 2,98 triliun rupiah. Dari jumlah itu, senilai 28 juta US dollar diantaranya masih merupakan piutang, namun oleh PT Garuda sudah diakui sebagai pendapatan. Alhasil, kecurangan tersebut yang menjadikan perusahaan PT Garuda Indonesia mendapatkan laba di tahun 2018. Lalu di slide kedua, saya akan membahas tentang keterlibatan akuntan publik atau auditor. Pertanyaan pertama adalah, apakah akuntan publik terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia? Dari informasi yang saya sudah kumpulkan, tidak ada bukti bahwa KAP terlibat secara langsung. Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap KAP yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan PSAK. Poin kedua adalah kelalaian KAP atau Kantor Akuntan Publik. Kementerian Keuangan memaparkan 3 kelalaian akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Poin pertama, auditor bersangkutan belum secara tepat merinci atau menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab auditor sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga akuntan publik ini terbukti melanggar atau standar audit SA 315. Poin yang kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini sebabnya auditor melanggar SA 500. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah auditor juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi atau melanggar SA 560. Di slide ketiga, saya akan membahas tentang badan serta regulasi yang seharusnya mengatur mengenai kecurangan pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia. Badan yang mengatur mengenai kecurangan pelaporan keuangan ada 2. Yang pertama BPK dan yang kedua OJK. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu di slide keempat, saya akan bahas mengenai regulasi yang mengatur terkait kecurangan pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia. Regulasi atau pasal yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal yang berbunyi 1. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Poin kedua, tanpa mengurangi ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Lalu, regulasi yang kedua, yaitu Peraturan Bapepam dan LK 7G7 tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik.
Regulasi yang ketiga yaitu interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Sekian presentasi mengenai kecurangan pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih.